Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan masuk pada lab session 3, di mana di sini saya akan membuat uh, aplikasi yang di mana aplikasi ini yang sebenarnya tuh kayak masih sederhana gitu ya, yang dia tuh berbasis web. Nah, dia berbasis web dan ini juga tuh bisa digunakan kayak sebagai mencatat atau kayak mengelola laporan kayak seperti permasalahan pada kota. Nah, kayak permasalahan kota tuh kayak misalnya seperti kayak entah jalan rusak atau entah sampah pada lingkungan atau lampu jalan mati dan eh, masalah fasilitas umum lainnya gitu. Nah, aplikasi yang aku tunjukin ini itu kayak untuk membantu apa ya, membantu proses pelaporan masalah kota agar lebih struktur gitu. Nah, ini juga tuh dapat dapat pengguna menambahkan laporan gitu. Melihat daftar laporan, entah mengubah laporan dan bisa menghapus laporan gitu. Nah, terus data laporan yang dimasukkan melalui browser, nah kita akan disimpan ke dalam si database. Nah, data nih ya. Sebelum ini saya akan melihatkan pada video di sini yang dimana kita akan mendeskripsikan aplikasi, nama aplikasi, kota apa dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk saja ke wait kita di sini. Kita berhentiin dulu ya. Oke, sebelum ini kita masuk ke bagian ini. Oke, nah di sini sudah masuk ke Smart City isu reporting. Nah, di sini kita akan masuk ke sebenarnya database yang kupakai ini berupa Postgres ya, SQL yang dapat juga dilihat melalui si PG adminnya. Nah, selanjutnya eh ini kan aplikasi yang saya buat nih, Smart City. Nah, di mana ini saya akan menjelaskan struktur model pada bagian kedua yang untuk digunakan pada aplikasi ini, entah itu model utama pada si aplikasi ini. Nah, kita kan di sini pakai models tuh. Modelsnya tuh kayak berbentuk nih. Kita bisa lihat nih. eh ada reporting name. Ini kan kayak bentuk kayak view gitu. And then view seperti model apa tuh kayak reporter name, item, kategori. Nah, kalau reporter name ini untuk menyimpan nama pelapor gitu. Nih, kita masuk ke bagian model. Wait. Kan, kita masuk ke bagian mana ya? Ke template di sini sih. Di sini. Sini kita masuk ke model. Nah, di sini kan di sini aku menambahkan bagian care reporter name. eh Dia seperti anonim. And then a little dia tuh untuk menyimpan judul laporan. Jadi mana ya tadi laporannya? Nah, ini little laporan untuk menyimpan judul laporan dan serta untuk kategorinya tuh dia pakai model uh, Garfield, Maxledge, status ini kategori. Dia untuk menyimpan kategori masalah dan location. Dia itu untuk menyimpan lokasi kejadiannya. Nah, serta itu kita masuk ke bagian status. Ini status. This is status. Ini description. Nah, kalau status ini untuk menyimpan status laporan. Kayak misalnya reported in progress.
and resolved. Nah, oke, next kita masuk grade 8 di mana model eh wait ya. Nah, grade 8 ini untuk menyimpan waktu saat laporan tuh misalnya reported in progress. Maksudnya laporan itu dibuat secara otomatis gitu. Nah, nanti ketika pas kita sudah memasuki laporan itu nanti dia ada tanggal seperti ada waktunya juga. Nah, setelah itu fungsi dari models ini eh adalah sebagai gimana ya? Struktur utama penyimpan data yang laporan yang akan masuk di database. Nah, setiap data yang ditambah dari form ini akan masuk ke tabel main app report. Nah, selanjutnya di sini saya akan hmm, menjelaskan fungsi-fungsi dari eh, seperti create, read, update, and delete ya. Nah, nih. Nah, ya kita bisa lihat nih di sini. Kan di sini ada delete. Nah, kalau pada si create ini, dia tuh sama aja seperti dia coba kita masuk ke view. Hmm, delete report update. And then, ya ini seperti ada create, kalau create kayaknya ada dia. Report delete. Wait, coba kita lihat, kita buka tugasnya ya. Sudah masuk bagian kan model pas file kita udah di bagian nomor 2. Demonstrasi CRUD apakah data berhasil disimpan di database melalui form yang muncul pada di browser. Nah, oke. Nah, jadi kita mulai dulu aja. Kita masukin ya. Nah, di sini kita bisa masukin wait name-nya misalnya eh ini Paijo eh Paijo Pajo kita tentang sampah ya. Sampah terus eh, di jalan banyak sampah yang menumpuk. Warga keluh kesah terhadap sampah yang menumpuk banyak. Oke, lokasinya di mana? Misalkan kita lokasinya di pelosok. Oke, di pelosok terus kita simpan. Nah, dia kan ini ya di sini. Dia sudah ada kayak ini. Dia sudah apa ya? Sudah tersimpan. Nah, dia juga ada tanggalnya gitu. Status, and deskripsi, lokasi. Tuh. Nah, gimana cara si database-nya ini? Nah, oke kita masuk ke PG admin. Nah, ke PG admin. Lalu terus kita masuk ke Smart City DB. Setelah itu kita masuk ke schemas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tabel ini. Kita refresh. Oke. Terus kita ke main app, report, and then a few edit, terus all arouse. Nah, terus di sini kita bisa lihat data yang sudah masuk. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan ya data yang sudah masuk. Nah, setelah itu
alur database melalui form yang muncul pada si browser. Hmm, pada ini kalau form, nah itu yang akan data yang bakal disimpan di dalam si browser. Nah, oh, main app report nih, wait. Nah, kan create tadi ya ada di sini. Nah, yang kayak ada create terus eh di sini dia akan menampilkan seluruh data yang pada di halaman utama. Nah, setelah itu update yang dia akan mengubah data laporan yang sudah ada seperti delete. Nah, oke. Nah, sekarang eh kita kan menunjukkan pada eh, CRUD di browser nah, yang tadi yang saya sudah tampilkan dan pada utama daftar laporan ini juga yang berikutnya saya akan menambahkan si update. Ubah ya tadi ya, bagian nomor 3. Nah, setelah itu ketika ini ya, coba nih misal yang bagian ini aku ubah. Nih. Nah, kalau misalkan nih kayak aku ubah atau kita hapus gitu. Nah, dari sana juga bisa bisa aku ubah ya di PG adminnya ya. Nah, pada si tabelnya ini, tabelnya ini di mana eh jika data akan hilang dari halaman utamanya, dia saat dicek di database-nya itu terdapat data tersebut juga sudah terhapus dari si tabelnya gitu ya. Nah, sekarang di mana saya akan menjelaskan all data saat dibuat dan disimpan. Nah, ketika ketika ini ya, kita tambah dulu. Ketika user ketika user membuka form tambah laporan di browser, nah dan usernya akan mengisi data laporannya. Nah, terus di mana di saat tombol akan disimpan ini dan ditekan, nah dia akan datanya akan dikirim ke Django View. Nah, View ini akan memproses dan memvalidasi data dari formnya. Nah, jika data valid, nah di Django ini akan menyimpan data ke model report. Nah, setelah itu model report ini akan menyimpan data ke database Postgres SQL, di mana setelah berhasil halaman utama ini akan menampilkan data terbaru di database. Nah, jadi aliran datanya tuh kayak browser, kayak from and view di Django, model report, terus masuk di Postgres SQL, dan dia kembali ditampilkan ke browsernya. Nah, selain itu, aplikasi ini tuh memanfaatkan eh, di mana usernya akan memudahkan pencatatan laporan masalah kota, kayak menyimpan data secara struktur dan mendukung pengelolaan laporan dengan fitur CRUD-nya. Nah, memanfaatkan database Postgres SQL ini agar data tuh lebih stabil gitu dan terpusatnya. Nah, setelah itu pada bagian ini eh nah, kita kembali ke daftar laporan. Nah, model pada setiap fungsi nih di dalam
folder-folder ini. Model SPY ini dia ini sebagai fungsi untuk mendefinisikan struktur data laporan yang akan disimpan ke database-nya. Nah, sedangkan view, nah bisa lihat. Nah, fungsinya si view ini di dalam aplikasi saya ini, dia akan mengatur logika aplikasinya gitu. Nah, seperti menampilkan data atau menambah data, dan dia akan mengubah data dan menghapus data. Nah, di sini nih kayak ada ubah laporan, terus kayak simpan perubahan gitu. Nah, terus sedangkan from.py, nah from.py, nah di sini nih. Nah, kalau from.py ini dia akan membuat form input yang dimana tuh kayak agar user ini bisa masukkan data laporan lewat browsernya gitu. Nah, terus sedangkan urls.py dia ini akan mengubah si URL ini dengan view yang sesuai gitu. Nah, dan templates ini, nah di mana templates ini, dia ini akan menampilkan seperti kayak antar muka di mana di depan halaman webnya. Jadi halaman webnya ini seperti ini, nih ya, seperti ini. Nah, setelah itu dia akan menambahkan seperti laporan kayak entah edit atau hapus gitu. Nih, edit atau hapus, ubah atau hapus gitu. Oke, and selanjutnya kita masuk ke bagian Postgres si PGAdmin. Nah, bagian Postgres PGAdmin ini, nah dia ini sebuah aplikasi database di mana dia akan menyimpan data laporan secara permanen di data dalam si tabel database ini. Nah, pada gimana ya? Jadi itu apa yang kita buat, apa yang kita isi di sini, apa yang kita diisi di sini, terus kita simpan. Nah, kan dia masuk ke dalam databel tabel di sini kan? Tabel di sini. Setelah itu, ketika tabel sudah masuk ke sini, tabel ini akan masuk ke database kita. Nah, bisa dibilang namanya backend lah. Oke. Nah, dia masuk ke bagian main app di tabel PGC admin ini. Nah, dia akan masuk. Nah, ini adalah data data yang masuk ke yang tadi ini ya, di dalam sini. Nah, dia masuk ke bagian sini. Oke. eh Mungkin ini saja video saya pada lab 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.